Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang berjudul Awal Masa Kanak-Kanak. Sebelum ke pemaparan materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Saya, Berliana Putri dengan NIM 231340062 sebagai pemateri kedua, Ajwa Naila Fat dengan NIM 231340057 sebagai pemateri pertama, Muhammad Mursal Rafsanjani dengan NIM 231340066 sebagai pemateri ketiga, dan Rifati Hikmi Mori dengan NIM 231340051 sebagai pemateri terakhir. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Yang pertama, perkembangan masa kanak-kanak awal. Secara kronologis, masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan biologis berjalan dengan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa estetika, karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa indera, karena pada masa ini penginderaan anak-anak juga masih berkembang pesat. Nah, masa kanak-kanak awal juga disebut juga masa menentang, karena anak-anak sering mengadakan eksplorasi dari efek perkembangan. Pada masa kanak-kanak memiliki sikap egosentris, di mana selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang sendiri. Pada masa ini, anak-anak banyak meniru, banyak bermain, ataupun berhayal, sehingga itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman terhadap si anak. Masa kanak-kanak awal dimulai sebagai penutup masa bayi. Masa kanak-kanak awal juga berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Di sini masa awal kanak-kanak juga memiliki ciri-ciri loh. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia bermain. Yang ketiga, usia prasekolah. Yang keempat, usia belajar kelompok. Yang kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Yang keenam, usia meniru dan kreatif. Di sini juga ada pertumbuhan fisik. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm dan bertambah beratnya loh 2,5 sampai 3, kg setiap tahunnya. Pada usia 6 tahun, berat anak harus mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Jadi selama 4 sampai 6 bulan pertama masa kanak-kanak awal, 4 gigi geraham belakang sudah muncul. Akhirnya, masa ini biasanya anak-anak memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan di belakang celah. Nah, perkembangan motorik. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu karena 3 alasan, yaitu yang pertama, anak senang mengulang-ulang. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani. Yang ketiga, anak mudah cepat belajar karena tubuhnya masih lentur dan keterampilannya masih sedikit. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya berkaitan dengan keterampilan tangan dan kaki. Pada usia 1,5 sampai 3,5 tahun, anak harus belajar mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, serta menyisir rambut dengan sedikit bantuan. Antara usia 5 sampai 6 tahun, sebagian besar anak sudah pandai melempar dan menangkap bola, menggunakan gunting, membentuk tanah liat, mewarnai, dan lain-lain. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya berkaitan dengan keterampilan tangan dan kaki, lompat tali, keseimbangan tubuh dalam berjalan di atas dinding atau pagar, sepatu roda, bermain sepatu es, dan menari. Perkembangan intelektual terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kognitif. Pada masa anak-anak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional 2 sampai 7 tahun. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris. Materi selanjutnya ialah adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir irreversibel atau tidak dapat dibalik. Yang kedua, berpikir terarah statis. C. Perkembangan intelektual, bahasan dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. Menurut Karl Bahler,
Monks dan kawan-kawan tahun 1992. Ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa, yakni count gap atau Apple, yakni fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara. Yang kedua, Auslösung atau Ausdruck, yakni fungsi untuk menimbulkan reaksi sosial. Yang ketiga, Darstellung, yakni fungsi untuk melukiskan sesuatu keadaan secara objektif, meletakkan atau mengerti hubungan antara hal yang satu dengan yang lain, dapat memformulasi ide-ide. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh imitasi. Jadi, bila tidak ada yang ditiru atau diimitasi, maka tidak ada input perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang didasarkan pada imitasi dipengaruhi oleh teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura, yakni perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi dari luar, yang termasuk di sini adalah pembelajaran model atau modeling. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh teori Lege acquisition device dari Chomsky, Mons dan kawan-kawan 1992, yakni dalam diri seseorang anak ada suatu pembawaan untuk membuat sistematik sendiri mengenai bahasa, seakan merangkum dan menyusun bahasa itu di dalam dirinya. Hal ini dapat menerangkan mengapa anak dapat mengeluarkan bahasa yang khas. D. Perkembangan sosial emosional. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, kegiatan bermain. Bermain adalah mediua atau sarana belajar yang luar biasa ampuhnya bagi anak-anak kecil. Permainan sosiodrama, bermain pura-pura, akan membantu daya imajinasi agar anak berkembang secara luar biasa. Otonomi dan inisiatif yang berkembang. Anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga, beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. Saya akan melanjutkan dari materi tentang perkembangan sosial emosional dari awal masa kanak-kanak. Nah, ini juga terdiri dari tentang perasaan tentang diri sendiri atau self. Nah, jadi pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak-anak ini akan mengembangkan perasaan tentang dirinya atau yang sering kita sebut yaitu dengan konsep diri. Nah, anak-anak yang pada awal kanak-kanak diminta untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Nah, mereka ini akan cenderung dengan mengungkapkan tanda-tanda fisik mereka sebagai acuan dari menggambarkan tentang diri mereka sendiri. Nah, lalu anak-anak awal masa kanak-kanak, jika mereka semakin populer, anak-anak ini akan semakin mampu menginterpretasikan dan memprediksikan atau merespon orang lain dengan perilaku. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka gampang memprediksikan dan menginterpretasikan. Lalu juga apabila seorang anak ini tidak dapat mengatasi konflik ataupun masalah dalam mereka yang telah mereka perbuat, nah mereka ini tidak bisa mengatasi konflik tersebut dengan secara verbal. Nah, maka mereka ini akan beralih dengan menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasi masalah tersebut atau konflik tersebut. Nah, lalu tentang perilaku prososial mereka ini lebih tinggi gitu. Mereka ini selalu menunjukkan rasa empati mereka tanpa memerhatikan tentang diri mereka sendiri. Nah, pada awal masa kanak-kanak ini juga ketakutan-ketakutan yang mereka rasakan ini akan muncul dan mereka ini mampu untuk mengungkapkannya gitu, apa yang mereka takuti. Seperti mereka bisa bicara kayak, saya takut, aku takut mah, aku takut pah. Nah, mereka itu cenderung akan lebih berani gitu tentang ketakutan-ketakutan yang mereka alami.
Nah, lalu tentang pemahaman gender nih. Pada usia kurang lebih dari 2 tahun, anak-anak ini akan menggunakan istilah yang berkaitan dengan gender seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Itu cenderung menunjukkan kesenangannya pada mainan yang sesuai. Jadi misalkan ada mainan yang berbentuk lelaki, dia ngomong kayak, ih ini laki-laki. Kalau misalkan ada mainan yang rambut panjang seperti Barbie-Barbian, ih ini perempuan gitu. Nah, di situ mereka tuh akan menunjukkan gitu kesenangan mereka. Lalu ada perkembangan moral. Nah, dalam perkembangan moral ini uh, kita mengambil dari sudut pandang orang lainnya, akan membantu anak-anak ini memahami apa yang benar dan apa yang salah. Jadi mereka dengan mengambil sudut pandang orang lain bisa memahami apakah ini benar, apakah ini salah gitu melalui interaksi anak dengan orang lain. Nah, dari interaksi anak-anak ini dengan orang-orang lain kayak itu mereka bisa mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, karena mereka ini gampang untuk menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial. Nah, dan anak yang akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Ketika anak berinteraksi, mereka akan berhubungan dengan konsep tentang keadilan, kejujuran, kewajiban, dan kebaikan. Jadi, ketika mereka ini berinteraksi, mereka juga akan menghubungkan konsep-konsep tentang keadilan, tentang kejujuran, kewajiban, dan juga tentang kebaikan. Nah, sekian penjelasan dari saya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena segala proses pasti ada kesalahan. Tidak mungkin tidak ada kesalahan. Baik semuanya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.